Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi, Supra lagi, Masya Allah. M3-nya kemana ya? Cuma ada Supra-nya doang. Balik lagi, riding lagi. Hari ini gue riding bareng more vlogger, banyak banget para asli. Terus sama dari Piaggio Indonesia juga. Nih gue mau riding ke arah Menteng katanya. Riding ke arah Menteng. Rata-rata semuanya pokoknya brandnya Piaggio sih, ada yang GTS, ada yang gue nih kebetulan pakai Medley nih, Medley ya namanya, Medley yang 150. Nah hari ini gue lagi San Mori, sekalian mau nge-review ini motor. Gue mulai dari video nge-review motor ini dulu kali ya, karena takutnya nanti hujan, mumpung cuaca juga masih oke. Ini nih Piaggio Medley namanya. Seperti kalian bisa lihat, ini motor baru Piaggio ya, asik ya, bentuknya mewah banget. Italinya dapat banget kalau menurut gua. Terus kayak ada build quality yang kayak kulit jeruk kayak gini nih. Dashboardnya seperti kalian bisa lihat nih, dashboardnya kayak ada kulit jeruk kayak gitu, lucu ya. Kayak mengingatkan gue, kalau gue pribadi ya lebih ingatnya sih sama mobil-mobil Prancis gitu sih, kayak macam Peugeot atau Citroen kayak gitu-gitu kan. Dia punya dashboard zaman dulu tuh biasanya kayak gini-gini nih. Gila. Mantep sih. Ini kebetulan gue warnanya biru nih, si Ridwan Autonet Max. Dia biasa nge-review mobil, tiba-tiba dia nge-review motor, lucu juga ya. Tuh, wah manuvernya anak motor berat. Jadi ini motor ini cc-nya itu 150 cc, harganya itu 44 juta on the road. Kalau nggak salah 44 something lah, pokoknya 40, nggak sampai 45 kayaknya deh, 45 atau 46 lah segitulah. Buat handlingnya hantep banget sih. Suspensinya belakangnya tuh pakai shock breakernya 2 seperti GTS gitu ya. Soalnya tadi gue lihat juga mirip-mirip kayak GTS gitu, tapi bedanya dia kayak lebih stabil, entah kenapa, mungkin karena bodinya juga nggak kayak Vespa, nggak gendut gitu. Terus posisi duduknya ini bentuknya tuh, seatnya tuh ngikutin bentuk pantat. Jadi bentuk seatnya juga ngikutin bentuk bokong lu. Nah buat slip tuh masih enak, tapi stabil banget, lebih cenderung ke motor kayak apa ya, pantatnya tuh nggak mau, agak nggak ngebuang gitu loh. Kalau ibaratnya kalau mobil tuh agak susah buat sideways gitu, macem-macem kayak 4WD nya gitu lah. Kalau di mobil ya kurang lebih, kalau yang gue rasain sih begitu. Nah ini ada idle stop kayak gitu, namanya iGet kalau nggak salah. Nih yang on off ini seperti kalian bisa lihat. Ini gue nyalain aja lah, walaupun insya Allah kayaknya nggak ada macet-macet banget sih. Rem depan belakangnya ABS. Nah ini lagi nih, ABS-nya enak banget, mirip-mirip kayak ABS-nya Super 300. Nah kalau kalian tahu Vespa Super 300 tuh yang warnanya Dove, terus Mate gitu kan, warnanya Mate, terus ada orange ya gitu. Nah gue pernah nyobain itu motor, itu enak banget sih menurut gue. Buat ukuran Vespa, larinya ngisi, terus ininya remnya enak, nggak Senin Kemis. Nah ini mirip-mirip. Kalau menurut gue sih ini motor kan dibuat, ini motor kan dibuat emang untuk ini ya, untuk city ride kayaknya, emang bener-bener kayak buat riding perkotaan. Ini gue berhenti karena pada mau isi bensin. Oh iya benar, dia mati. Ini ya kan auto start stop engine-nya gue ini yang kayak macam apa namanya? Kalau dia namanya iGet, kalau itu biasa idle stop itu. Coba gue gas lagi. Oh nyala lagi. Keren, udah canggih. Standarnya turun, mati kayak biasa. Warnanya biru. Terus velgnya gede. Nah ini mungkin karena velgnya gede juga ya, jadi kayak lebih stabil gimana gitu, handlingnya lebih enak sih kalau menurut gue. Buat perkotaan ya, bentuknya modern ala-ala gitu sih. Cuman sayang kalau menurut gue dari depan tuh agak kelihatan agak kuno. Tapi kalau misalkan diganti pakai LED gitu sih cakep sih menurut gue ya. Medley lucu sih. Tuh joknya yang kayak gue bilang, kayak nahan banget di ini, di bokong, di bagian belakang lu tuh kayak nahan banget. Ibaratnya kalau di mobil semi bucket lah.
Shock breakernya 2, kiri kanan gede. Kurang lebih kayak gini lah motornya nih guys. Medley ABS. Ini ada standar 2 nya juga. Nah coba gue standar 2 ini ya, berat atau enggak. Wah enteng banget men, asli. Demi Allah ini lebih enteng dari Vario gitu-gitu sih menurut gue. Dari motor-motor yang kayak pernah gue standarin 2 ini salah satu yang paling enteng. Sama Scoopy, entengan ini kayak lu standar 2 Beat sih. Parah enteng banget menurut gue. Bentuknya lucu ya, cocok banget kalau misalkan ada di Bali nih ya. Lampunya ternyata belum otomatis, nggak kayak motor-motor Jepang pada umumnya ya. Oh ini dimnya ke bawah, kalau atas yang manteng. Mode ini bukan riding mode, bukan kayak Ducati riding mode gitu ya. Ini buat ngeliat kilometer, terus konsumsi bahan bakar, terus voltmeter, ada temperatur juga. Nih semua nih ada di sini. Nah tapi ini kalau kali ini memang benar brandnya dari Piaggio, itu datangnya dari Itali, tapi ini motor bikinan Vietnam, dibikin di Vietnam seperti Vespa yang baru-baru yang 150 lainnya ya. Mesinnya tuh 4 valve. Kalau dulu Vespa itu 3 valve, atau yang kayak GTS gue pakai itu 3 valve. Sebelumnya lagi Vespa tuh 2 valve, nah ini 4 valve. Kalau Mercy 24 valve. 24 valve. Itu mah yang ngeri-ngerinya ya. Nah, untuk jalan-jalan hancur gini sih enak. Kalau dibandingkan NMAX standar, ini jauh lebih empuk. Coba ya, gue pakai buat belok. Lebih stabil sih, lebih stabil. Asli, stabil banget. Ini motor stabil banget ini ya, beloknya. Bannya juga gue nggak tahu ya, gue belum tahu nih pakai ban merek apa. Tapi yang pasti stabil banget. Untuk ngerebah tuh dia kayak bener-bener kayak manteng aja gitu di tengah, nggak mau kemana-mana gitu loh. Beda sama feel lalu bawa Vespa, beda banget kalau menurut gue. Ini lebih stabil. Kuy, nyala langsung. I go, idle stop kayak Vario CBS Tresno. Buat jalan-jalan hancur, dia memang nggak yang empuk yang lu ngayun gitu, bukan dia bukan tipe-tipe yang kayak gitu. Tapi enak sih kalau menurut gua, masih relevan, nggak kayak NMAX kan. Kalau misalkan yang standarnya tuh keras banget ya, ini nggak sekeras itu sih kalau menurut opini gue sih. Tapi gue belum tahu kalau misalkan boncengan ini jadinya mantep apa malah jadi mental-mentul gimana, gue nggak tahu deh. Kalau untuk tenaganya, gue sih ngerasa emang lebih enteng daripada 3 valve ya. Gue ngerasa lebih enteng buat tarikannya. Tapi ngisi malahan men, ngisi sumpah. Tarikannya asik, ngisi. Di atasnya tuh berasa banget men ini motor. Buat touring juga masih enak sih nih, asli. Gue nggak tahu nih, gue nggak boleh ngebut. Ini kan jalan umum, bukan sirkuit, iya nggak guys? Komen tuh banyak banget, gue bilang, bang lu kalau ngebut di sirkuit aja, betul. Nih dia nih, enak sih motornya. Coba gue sengaja lewat yang hancur-hancur. Tuh. Tiba-tiba gue masukin, tuh masih stabil, nggak, motornya nggak yang kemana-mana gitu, masih enak. Motor gede Z1000, motor gede. Nah terus bagasinya, nah selain itu bagasinya, kalau misalkan kata Autonet Max tuh tadi dia bilang, oke, ini harganya NMAX berapa, harganya ini berapa, hampir 2 kali lipat kan harga NMAX sama harga ini motor. Nah itu dilihat dari bagasinya. Dengan entengnya Autonet Max bilang kayak gitu, bagasinya 2 kalinya NMAX. Ada aja. Enggak lah, tapi emang target marketnya beda. Ini lebih kayak apa ya, lebih kayak menurut gue tuh lebih pilihan kalian mau yang pilihan yang agak jarang, terus kalian mau yang brandnya Eropa, tetap matic, tetap elegan ya begini. Nah untuk ruang kakinya, kalau menurut gue pribadi memang lebih enak di Vespa. Kalian bisa lihat sendiri di bawah ini, ruang kakinya nggak terlalu lebar. Kalau Vespa kan lu bisa kayak kemana-mana, nih di tengahnya tuh ada buat naro ini kan, buat naro isi bensin itu, tangki bensin di sini. Jadi kalau menurut gue enakan
ini sih enakan di Vespa, lebih lebar, lebih luas. Kalau ini agak kurang leluasa. Tampilan dashboardnya yang gue suka. Kayak jarang aja gue ngelihat kayak di sini ada chrome-nya tuh kelihatan mahal, terus kayak bahannya kayak gini. Kayak bener-bener lagi di luar negeri, kayak lagi riding di Eropa, lu lihat motor-motor Eropa gitu. Mantap sih. Wih, klaksonnya lucu. Klakson Vespa banget. Ini kita udah mau sampai ke tempatnya guys. Nanti kalau misalkan udah di tempatnya, gua kasih kalian videonya ya, seperti apa. Nah, ini dia nih motornya nih. Bukan yang ini. Kalau yang ini mah wishlist gua banget ya. Aduh, GTS 250. Nggak, kita balik lagi nih, Medley. Nih tuh tempat duduknya yang gue bilang. Kalau di mobil semi bucket tuh, lihat tuh, ya. Kayak di pantat bentuknya ini apa namanya? Kayak ngebentuk gitu. Ini belakangnya ada buat kayak naruh barang gitu. Kalau lo mau touring tinggal taruhin jaring-jaring. Jadi shock breakernya 2 tuh. Shock breakernya 2. Ini mesinnya nih. Ini footstepnya yang mana ya Pak ya? Oh ini ya? Footstepnya keren banget men, footstep belakangnya. Gokil. Iya. Tempat pijakan kakinya yang gue bilang nggak seluas Vespa karena ini ada ini nih, skat ini nih buat apa namanya? Isi bensol. Isi bensin maksud gue. Ini pencetan yang buat kayak Aigo. Apa sih tadi? Yang buat kayak idle stop itu, yang buat kalau itu nih buat lampu nyalain. Ini mode buat, bukan buat riding mode ya, buat mode tuh buat ganti ini nih. Sorry gue liatin nih, kalau mode gue pencet tuh ganti dari temperatur, terus kayak aki gitu-gitulah ya. Terus ini buat ngebuka ini bagasi, pencet, kita lihat nih bagasinya. Gede betul ya. Ini kalian bisa lihat. Ini tas gua yang bisa masuk iPad. Tuh. Itu masih nyisa size gede banget bener. Ini nggak bohong-bohong. Bagasinya gede, ya kan? Di depan juga ada glove box. Caranya tuh lo kontak nih ke sini kan, kuncinya lo tekan. Habis itu ini ambil lo tarik. Tuh. Ini ambil lo tarik, ambil tekan. Glove box, ya kan? Cakep ya. Ini biasanya katanya ada buat colokan USB. Mana ya? Buat colokan USB buat ngecharge. Mantep nih. Terus ini juga ada ininya buat gantungan ini barang-barang. Ya kan? Rapih gila build quality-nya. Italinya berasa. Kurang lebihnya kayak gini nih motornya nih. Tuh, nih kurang lebihnya gini nih motornya nih. Velgnya gede. Kalau yang S velgnya gunmetal. Tuh, kayak Panigale nggak sih? Tuh, ngeri. Depannya juga manis tuh. Ada LED-nya depannya, lampu kecil doang sih, DLR gitu. Nih, begini nih. Piaggio Medley. Misalkan kalian akinya atau enggak ininya error nih, yang buat ngebuka ininya, yang buka elektriknya, di sini ada tuas, tarik aja, sama aja dia kebuka manual gitu. Gitu. Sini toolkitnya di sini ternyata di bawah jok. Beda kalau sama Vespa kan yang punya gua tuh di sini toolkitnya. Nah begitu aja sih. JK-nya ditinggiin, pakai LED bar, pakai velgnya Rubicon, pakai BFG. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nih buat ke kiri kanan gini, nyalip begini nih, enak nih. Set. Oh ya, kakinya nggak bisa selonjoran kalau di sini, nggak bisa kayak NMAX sayangnya ya, karena ini bener-bener tegak banget. Bentuknya tuh kayak ibaratnya, kalau gue ibaratin tuh kayak ayam jago gitu, kayak siap marah kayak gitu loh. Bentuknya sih kayak ayam jago kalau menurut gue. Aduh, macet. Gue pernah ketemu tuh si Full Dove Mate. Wih, pakai SS Schnitzer men, X5-nya, Cox. Cepetan masuk lagi terus.
Gue malah gas, Matic digas. Aduh, RG kebiasaan naik motor kopling. Maksudnya biar ngasih tahu di sini ada motor, gue gas. Setia kasih dim ya. Aduh, bahaya dah. Wagon bos, MG asli tuh. Gue pernah ketemu yang putih itu. Thank you banget ya guys yang udah nge-view video gue, yang udah support RG700, yang udah sering komen, yang udah sering ngasih like. Pokoknya yang selalu support RG700 dari awal sampai sekarang. Kalau nggak ada kalian, RG700 nggak bakal segede gini, nggak bakal sejauh ini. Thank you banget ya guys. Sampai jumpa lagi di riding berikutnya. Gue RG700.